Ya, perkenalkan saya Suci Madonna, selaku Sekretaris Kementerian Advokasi Kampus. Dalam hal ini akan mencoba memaparkan progress report program kerja yang telah terlaksana. Program kerja yang telah terlaksana dari periode awal kepengurusan sampai dengan Agustus September ini. Jadi yang pertama ada program kerja yang namanya Gerakan Menjemput Aspirasi, kami singkat menjadi GEMPI. Dalam hal ini merupakan akun Instagram khusus yang dikelola oleh Kementerian Advokasi Kampus yang berisikan informasi terkait akademik, fasilitas, dan lain-lain, di mana jangkauannya di sini lebih luas. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan di sini berupa informasi, penyebaran informasi, dalam hal ini berupa kalender beasiswa, informasi isu kampus yang sedang dibahas, lalu juga terkait administrasi dalam kampus, dalam hal ini terkait UKT, terkait administrasi di Universitas Sriwijaya, lalu survei-survei yang kami lakukan, selanjutnya infografis terhadap beberapa isu kampus yang kami angkat, lalu juga memfasilitasi di sini informasi untuk para camaba. Itu mungkin beberapa contoh rangkaian kegiatannya. Lalu tujuan dari program kerja ini memasifkan informasi dan menjaring aspirasi, sasarannya KM Untri. Di sini persentase keberhasilannya sebesar 85%, di mana akun Instagram khusus milik Kemenatkam ini menjadi akun kedua setelah Instagram dan KM Untri yang masif dalam menyebarkan informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Lalu evaluasi di dalam menjalankan program kerja ini adalah di mana tim pelayanan, dalam hal ini Kemenatkam punya dirjen pelayanan, sudah bekerja maksimal. Namun dalam prosesnya memang tidak memiliki panduan atau targetan dalam mengelola akun. Jadi memang kami mengelola akunnya itu belum berdasarkan targetan dan acuan panduan yang seharusnya kami miliki. Itu tadi ada dokumentasinya. Lalu program kerja yang kedua itu adalah Forum Pejuang Advokasi Kampus, di mana forum yang berisikan seluruh fakultas yang ada di Unsri, konsentrasinya pada bidang advokasi kampus, sebagai lini utama pengawalan isu kampus dan juga penyebaran informasi secara menyeluruh kepada mahasiswa. Sasarannya di sini dan fakultas sebagai penggawa dalam forum. Lalu presentase keberhasilannya di sini 85%, di mana selama keberlangsungan forum baru sejak awal kepengurusan kabinet Gema Kolaborasi, di sini forum aktif berdiskusi terkait informasi dan isu kampus selama pandemi. Di sini juga forum betul-betul efektif untuk menghimpun informasi di masing-masing fakultas. Lalu pertemuan rutin diadakan setiap bulan terhitung Januari sampai dengan Agustus, dan sudah dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, baik itu luring ataupun daring. Lalu evaluasi selama melaksanakan kegiatan ini, koordinator forum cukup kesulitan mengatur jadwal pertemuan daring di awal-awal masa pandemi, karena memang ada beberapa tuntutan dan juga kurang kondusif karena koordinator dalam hal ini Kemenatkam sudah banyak yang pulang ke rumah. Berikut dokumentasinya. Lalu yang ketiga, aspirasi untuk rektor, perbaikan kampus, atau aktor perbaikan kampus. Dalam hal ini program kerja lanjutan yang kemarin disebut SPK, Semangat Perbaikan Kampus. Nah, tahun ini dibuat aktor perbaikan kampus, di mana sudah kemarin di akhir Februari itu sudah dimasukkan proposalnya, sedang dalam tahap diskusi dengan Bapak Rektor. Namun karena terhambat pandemi yang awalnya direncanakan pada tanggal 26 Maret 2020, yang insya Allah sudah disepakati, tapi karena memang kita Unsri sendiri sudah mengeluarkan kebijakan mematuhi pertemuan ini ditunda, pertemuan antara mahasiswa dan birokrat kampus ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, dan sekarang pun dari Kemenatkam belum merencanakan untuk diadakan kembali di rentang waktu bulan
September, Oktober, dan November ini belum direncanakan. Itu mungkin program kerja yang tertunda, yaitu akta perbaikan kampus. Berikut susunan acara yang sudah kami tentukan, namun tidak bisa terlaksana. Selanjutnya ada STAN PMB bekerja sama dengan rekan-rekan Pakam untuk memberikan informasi secara masif terkait penerimaan mahasiswa baru mulai dari mahasiswa SNMPTN, SBMPTN, USIP, dan juga mahasiswa afirmasi. Nah, di sini waktu pelaksanaannya itu selama periode April sampai dengan September, sampai hari ini pun masih ada beberapa hal yang kami advokasikan terkait mahasiswa baru. Persentase keberhasilannya itu sebesar 75%, di mana selama melaksanakan program kerja ini, Camaba berhasil dihimpun oleh tim advokasi dalam grup global dan grup fakultas. Camaba yang tidak bisa secara langsung ke Indralaya untuk menyelesaikan masalah juga terbantu oleh panitia. Lalu evaluasi selama melaksanakan kegiatan, di sini karena full seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa barunya itu bersifat daring, ditiadakannya verifikasi UKT menjadi tantangan besar bagi tim, sehingga mengupayakan untuk diadakannya upaya banding UKT bagi Camaba yang keberatan atas UKT yang diberikan. Namun sejak mengupayakan sejak diterimanya atau dibukanya pengumuman SNMPTN, SBM, kami tidak berhasil untuk mengupayakan adanya banding UKT. Nah, setelah ini mungkin akan ada upaya dari kami khusus penurunan UKT, dibuka kembali gelombang pengajuan penurunan UKT untuk camaba-camaba yang merasa keberatan. Itu mungkin yang akan kami lakukan ke depannya. Lalu juga evaluasinya ini upaya menjaring informasi yang terbatas dari kami sendiri selaku tim akibat pihak kampus, dalam hal ini birokrat, tidak terbuka dengan tim advokasi. Jadi memang kemarin ketika pertama kali pelantikan WR yang baru, memang belum sempat dalam hal ini tim advokasi membangun hubungan yang baik, karena langsung libur dan juga langsung dituntut untuk kita mengadvokasikan perihal kuota, lalu juga kegiatan akademik yang dimodifikasi sedemikian rupa karena kita sudah daring. Jadi memang sudah ada tendensius di awal. Jadi dalam hal ini agak sulit. Untuk waktu pemaparannya tinggal 1 menit lagi, Mbak. Oke, baiklah, berarti dipersingkat saja ya. Saya lanjutkan ke program kerja selanjutnya, itu ada modul makam, berhasil dibuat 2, modul kajian UKT dan kuliah daring, lalu modul informasi seputar kampus. Lalu lanjut ke program kerja selanjutnya, bincang bareng Muas dan Doki merupakan program kerja janji kampanye Muas Doki sedang terlaksana, nanti akan kami lakukan dalam bentuk daring, dalam hal ini podcast. Selanjutnya itu diskusi online tentang kampus, merupakan program yang tidak terencana, yang kami modifikasi karena kegiatan outcome yang juga dimodifikasi demikian rupa agar terlaksana, namun tetap via daring. Ada beberapa yang sudah terlaksana. Selanjutnya, Mohon maaf, Kak. Untuk waktunya sudah habis. Ya. Untuk waktunya sudah habis. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian apabila terlalu panjang dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Kementerian Adkam. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada DPM yang mau menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya atas Kementerian Advokasi Kampus yang telah memperjuangkan apapun selama ini, dan sebenarnya simpel pertanyaannya. Oke, jadi gini, kemarin kita sama-sama mendeklarasikan Tugu Unsri, kemudian kita juga sama-sama mendeklarasikan bahwa kita akan memboikot UKT, tapi yang jadi soal pada saat hari terakhir pembayaran UKT, justru sebelum ada pendeklarasian ulang bahwa kita sudah selesai bahwa kita tidak lagi boikot UKT, tapi kita khususnya dari beberapa kementerian sudah langsung masuk ke
dalam tahap silakan menganjurkan untuk bayar UKT gitu. Jadi sehingga membuat beberapa orang yang mungkin sudah stay waktu itu untuk boikot UKT, jadi beberapa mungkin berubah pikiran atau apapun lah semacam itu. Jadi intinya gini, semacam ada miskomunikasi antara, entah aku tidak tahu itu di bagian apa, yang jelas kenapa di saat kita mendeklarasikan untuk gerakan boikot UKT, tapi di saat yang bersamaan beberapa kementerian, khususnya sekretaris kementerian, waktu itu aku lihat snapnya kalau tidak salah, untuk menganjurkan silakan bayar UKT seperti itu, silakan untuk Menatkam. Karena gerakan kemarin kan kolaborasi antara beberapa kementerian, khususnya Menatkam, Menpolpro dan lain sebagainya. Terima kasih Saudara Luki atas pertanyaannya. Mungkin dari pihak BEM bisa menanggapi, khususnya dari Kementerian Atkam. Baiklah, terima kasih kesempatannya untuk menjelaskan. Langsung saja dalam hal ini menanggapi itu Bu Unsri ya. Jadi memang pada saat hari-hari terakhir pembayaran UKT itu, baiklah sebelum menjelaskan hari terakhir pembayaran UKT, jadi memang kemarin pada saat Bu Unsri awal-awal dicanangkan, pada awal Agustus sudah ada rapat bersama antara pimpinan di birokrat bersama dengan pimpinan di fakultas masing-masing. Dalam hal ini, salah satu bahasanya itu ialah terkait Bu Unsri. Dalam hal ini, 7 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa Unsri yang sampai akhir dari pertemuan itu adalah direalisasikannya. Dalam hal ini, poin 2, 3, dan 5. Jadi, poin-poin ini yang memang sudah direalisasikan oleh pihak birokrat kampus itu sendiri. Tapi memang saya sendiri pun mengakui bahwasanya gitu ya, bahwasanya ketika mau mencoba untuk dikomunikasikan dengan kawan-kawan keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya itu kurang momennya, dalam artian dari tim Aliansi Sriwijaya Bergejolak itu sendiri mencoba untuk membuat timeline gitu ya untuk nantinya dikomunikasikan kepada kawan-kawan KM Unsri bahwasanya tuntutan-tuntutan ini sudah terrealisasi. Nah, itu momen untuk menginformasikan itu yang memang kami rasa juga kurang kayak gitu. Nah, jadi kemarin ada sedikit kebingungan juga dari kaminya karena memang informasi pembayaran UKT ini tuh penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, tapi untuk menyampaikan kita masih boikot atau enggaknya itu yang memang belum disampaikan juga. Jadi tim Atkam sepakat untuk kita informasikan aja dulu terkait masalah pembayaran UKT. Ya, dalam hal ini informasi ketika hari terakhir pembayaran UKT itu yang memang viral diinformasikan kepada seluruh mahasiswa agar memang mahasiswa-mahasiswa yang bertanya kenapa banknya error dan lain sebagainya itu bisa terbantu dan bisa nggak cemas lagi. Itu mungkin keputusan yang kami ambil dalam waktu cepat yang memang dalam hal ini kami juga mengakuinya bahwa memang momen untuk menyampaikan kepada mahasiswa KM Unsri itu nggak dapat kayak gitu. Nah, jadi setelah dari sana baru ada konferensi pers yang menyatakan bahwasanya kita semua terlepas dari hanya poin 2, 3, 4, dan 5 yang direalisasikan, lalu poin 1 dalam hal ini transparansi UKT selama pandemi, lalu juga poin 7 yang berisikan jaminan bahwasanya kita itu bisa berkomunikasi dan juga demokrasinya lebih terbuka lagi antara mahasiswa dan birokrat. Nah, itu mungkin yang belum terrealisasi, yang nantinya ke depan akan tetap kami kawal. Maka dari itu, kawan-kawan mahasiswa sekalian dipersilakan untuk tidak melakukan boikot UKT lagi. Nah, momen seperti itu mungkin yang memang nggak dapat di tim dalam merancang timeline-nya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada kawan-kawan DPM. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Jadi memang benar, dari 7 poin itu hanya baru 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bukan berarti Tugu Unsri ini langsung ditutup buku secara cepat. Gitu.
Meskipun kemarin kita sempat mengadakan konferensi pers, tapi kita akan tetap dari Fakultas Kampus terkait yang poin 1 dan poin 7, di mana poin 1 ini adalah transparansi UKT. Baik itu sebelum pandemi ataupun di masa pandemi ini, kita belum tahu arah alokasi UKT-nya ini kemana saja, transparansinya. Yang kita tahu ya terkait fasilitas pengguna internet, mungkin secara umumnya, tapi besaran rincian dananya itu yang belum kita ketahui berapa saja dari situ. Dan terkait keberhasilan presentasi ya, kalau saya lihat ataupun dari teman-teman pejuang advokasi kampus lihat di setiap fakultas itu presentasinya memang berbeda-beda. Kalau ketika konferensi pers kemarin ada yang 75%, ada yang 80% terkait realisasi baik itu penambahan masa studi ataupun terkait dari pemotongan UKT 50% dari Kemendikbud itu sendiri, yaitu. Terus kalau berkaca pada fakultas saya itu baik dari angkatan 2016 dari angkatan 2013, 14, 15 dan 16 itu mendapatkan potongan UKT 50%. Bahkan di angkatan 2013 itu mendapatkan biaya kuliah khusus tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Artinya ada sebuah keringanan untuk kakak tingkat kita. Begitu juga dengan di FKIP yang saya lihat, serta di pertanian juga yang saya lihat seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit. Mungkin kalau ada yang ingin menanggapi, silakan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudara Luki, apakah masih ada tanggapan lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dari Kemenatkam maupun Sekmenatkam, tapi yang jelas gini, masih di jejak digital, kita melakukan semacam deklarasi bahwa kita telah selesai untuk boikot UKT itu dan lain sebagainya tanggal 24 Agustus, sedangkan terakhir kali kita membayar UKT 18 Agustus. Terlepas dari terrealisasinya atau tidak poin-poin Tugu Unsri, tapi ada satu poin yang paling penting untuk digarisbawahi, bahwa Menatkam khususnya pernah membuat mahasiswa kebingungan terkait dengan deklarasi boikot UKT tersebut. Padahal bisa saja secara snap atau apapun lah hal yang sifatnya sederhana, sebelumnya boleh jadi Kemenatkam atau Sekmenatkam atau bagian kementerian apapun menyatakan terlebih dahulu bahwa deklarasi kita yang kemarin dicabut, kemudian kita mengajukan untuk bayar UKT. Karena kasihan kawan-kawan yang mungkin teguh dia dalam boikot UKT dan dia dapat informasi bahwa kita selesai untuk boikot UKT pada sore harinya gitu. Alhamdulillah kalau kemarin dapat perpanjangan. Kalau seandainya tidak, nah itu yang jadi persoalan. Profesionalitas kita nanti dipertanyakan dan lain sebagainya. Maksudku ke depan jangan sampai ada hal yang sifatnya miskomunikasi khususnya antar kementerian terkait seruan boikot UKT dan seruan untuk ajakan membayar UKT. Apalagi konferensi pers kemarin itu jauh kelangnya setelah beberapa snap viral terkait penganjuran UKT 19, 21, 22, 23, 24, 6 hari berselang. Selepas itu silakan kawan-kawan Atkam kalau sesuai dengan penjelasan dari Menteri Atkam tadi bahwa masih akan memperjuangkan beberapa poin tuntutan dari Tugu Unsri. Sifatnya mungkin negosiasi. Ya, cukup terima kasih. Yang jelas ini sebagai catatan hitam kita di pengurusan tahun ini. Tapi ya saya apresiasi atas kerja keras dari kawan-kawan Menatkam. Terima kasih semua sebelumnya. Oke, Baik, terima kasih masukan dan sarannya juga. Baik, selanjutnya kepada pihak DPM, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya persilakan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Aji, mahasiswa biasa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Yang pertama ya, yang ingin saya tanyakan dan pertanyakan terkait bantuan gubernur, gak? Kita tahu bahwa bantuan gubernur ini kalau tidak salah bulan 8 atau bulan 7 ya, sudah diterima oleh Menteri. Tapi ini sudah bulan 9, belum ada informasi lebih lanjut.
mungkin Kak Mirani juga ada di grup Sriwijaya Bergejolak kan, itu banyak teman-teman yang bertanya, tapi dari pihak Adkam tidak ada yang merespon dari yang di dalam grup tersebut. Setidaknya respon mereka yang ada di grup agar mereka tidak tercugak mungkin seperti itu yang ada di dalam grup. Kalau memang belum, ya katakan belum ke dalam grup Sriwijaya Bergejolak. Karena saya melihat di dalam grup Sriwijaya Bergejolak itu banyak yang bertanya. Kalau memang belum, ya bilang aja ke mereka kalau belum. Insya Allah mereka ngerti lah. Karena menjadi pejuang advokasi kampus itu tidak mudah, sulit. Itu yang pertama menjadi pertanyaan. Sejauh mana UKT Gubernur, karena sudah bulan 9 nih. Yang kedua, Kak, kemasifan informasi yang di fakultas. Kami kemarin kan dari Fakultas Hukum mengadakan webinar tentang UKT. Banyak sekali teman-teman Fakultas Hukum itu banyak yang belum tahu apa isu UKT nih. Serius, apa memang dari pihak eksekutif fakultas yang tidak mensosialisasikan dari apa yang terjadi di UNIF, atau memang dari UNIF yang tidak memberitahukan informasi ke fakultas? Mungkin dari Kementerian Adkam bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Oke, ini mungkin bisa dari saya dulu ya. Nanti mungkin Aman. Lanjut. mungkin bisa dari saya dulu, nanti bisa tambahan ke Mbak Suci kalau beliau ingin menambahkan. Oke, sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan ataupun masukan dari Haji ya, selaku DPM Unsri, terkait bantuan Kemendikbud ataupun dari Gubernur. Sejujurnya, kami tetap memfollow up minggu kemarin dan minggu ini terkait bantuan dari Kemendikbud itu. Bantuan itu sudah cair, sudah ada di Unsri, tapi memang belum dibagikan pada mahasiswa. Dikarenakan mekanismenya sedikit berbeda. Kalau dari pihak Pemprov menginginkan bantuan itu langsung dikasihkan per semester, pada semester awal itu 1 juta, semester selanjutnya itu 1 juta lagi. Tetapi mekanismenya itu mau disesuaikan terlebih dahulu dengan keuangan yang ada di Universitas Sriwijaya. Kenapa harus disesuaikan? Karena pada saat itu sebagian dari teman-teman kita ataupun seluruhan yang mengajukan bantuan itu sudah membayar terlebih dahulu UKT-nya. Nah, sehingga mau disinkronkan dulu bantuan itu dengan pembayaran UKT-nya itu. Terus itu kalau untuk kondisi terbaru dari Kemendikbud. Begitu juga dengan bantuan dari Kemendikbud nanti itu juga bakal masuk melalui pemuktahiran data. Jadi nomor teman-teman yang teman-teman masukkan ke pemuktahiran data itu harus sesuai dan benar, sehingga kuotanya itu nanti langsung masuk ke dalam situ. Entah kenapa juga bisa lambat, tapi informasi terakhir yang saya dapatkan dari Pak Zili masih menyesuaikan dengan keuangan Unsri, mekanisme pencairan dari bantuan Kemendikbud ataupun dari Gubernur itu sendiri. Baik, selanjutnya mungkin ke pencerdasan ya. Pencerdasan terkait UKT kepada mahasiswa. Sebenarnya, kalau dari Kementerian Advokasi Kampus, kita memang ada sebuah aliansi dan juga ada sebuah akun Instagram tersendiri, namanya Gempi. Di situ segala informasi berkaitan dengan advokasi kampus disebar melalui akun itu, dan juga melalui akun Instagram BMKM Unsri. Terkait pencerdasan UKT, itu sudah ada di situ. Nah, entah bagaimana kondisi di lapangannya, ataukah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi, kalau untuk penyebaran informasi, turunan informasi, itu sudah kami turunkan dengan baik, insya Allah. Mungkin yang menerjemahkan di lapangan, tapi ataupun kendala di lapangannya, itu fakultas yang tahu. Nanti mungkin bakal kita evaluasi dari advokasi kampus ataupun dari pejuang advokasi kampus itu sendiri. Mungkin dari tambahan terlebih dahulu, silakan. Pak, tambahan ya mungkin.
tadi ada yang kurang jelas yang disampaikan oleh Kak Mirandi terkait bantuan yang ditanyakan oleh Agung tadi, itu bantuan dari Pemprov Sumsel, sedang dalam proses penyelesaian perangkuman nomor rekening mahasiswa penerimanya, karena masih ada, kalau dari beberapa kali di follow up dari pihak birokrat katanya masih ada calon mahasiswa penerimanya itu, penerima bantuan gubernur itu yang belum mengirimkan nomor rekeningnya, itu yang pengen dilengkapi dulu. Nah, lalu yang kedua alasannya sistem awal sistem awal penyerahan uang itu adalah dengan cara pemotongan langsung UKT si penerima bantuan gubernur. Nah, tapi di sini kan Unsri itu udah melakukan proses pembayaran UKT duluan sebelum dari diserahkannya uang bantuan gubernur kepada Unsri itu. Nah, jadi dari Unsri dan juga Pemprov lagi pengen mengkomunikasikan terkait sistem penyerahan uang itu kembali kepada mahasiswa, karena kan mahasiswa udah baru UKT semua. Berarti otomatis uang itu bakal diberikan kepada pribadi mahasiswa itu sendiri kan. Nah, jadi itu yang sedang dirancang oleh kawan-kawan oleh pihak birokrat kampus dan juga Pemprov Sumsel. Tapi mungkin juga menjadi pertanyaan kami karena sampai sekarang juga belum selesai. Beberapa kali ditanyakan juga tetap seperti itu jawabannya. Jadi memang di sini sudah ditanyakan oleh pihak kampus, tapi jawabannya dan respon dari pihak birokrat masih seperti itu. Lalu terkait aktif atau tidaknya BMFH ya, di sini selama awal kita garap dan juga kita mulai gerakan forum pejuang advokasi kampus, BMFH aktif. Saya juga yang terjun langsung berkomunikasi dengan mereka semuanya aktif gitu, dalam mencari informasi, lalu juga menanyakan kepada Adkam terkait informasi terbaru dalam hal ini UKT dan lain sebagainya, apalagi setelah realisasi Tugu Unsri. Nah, di situ pihak advokasi BMFH sudah aktif untuk menanyakan kepada pihak Adkam. Tapi mungkin dalam hal ini ketika disampaikan kepada fakultas ya yang menjadi permasalahannya, itu mungkin bukan menjadi ranah dari Adkam sendiri. Harapannya bisa sama-sama didukung dalam fakultas FH-nya itu sendiri. Terima kasih dari saya, sekian. Izin bicara ya. Ya, tadi kalau nggak salah Aji di akhir bilang bahwasannya ketika di BMFH itu terlebih kayak otoriter ya. Ya, kita mungkin bisa kembali lagi ya. Mungkin Buddha atau teman-teman dari DPM itu lebih paham tentang regulasi itu sendiri. Bahwasanya kan memang kalau secara kita melihat undang-undang, KMFH itu sudah tidak masuk ke dalam undang-undang KM Unsri kan. Kayak gitu. Jadi mereka memang kalau untuk alur komando itu dari BMKM Unsri nggak bisa di alur komando. Jadi kalau kurang sepakat ya kalau dibilang itu otoriter untuk pernyataan sikap dan segala macam. Karena saya rasa Aji pun lebih paham untuk hal itu gitu. Terutama dari FH sendiri kan. Dan memang sejauh ini untuk koordinasi BMFH itu sendiri dengan BMKM Unsri itu sifatnya adalah koordinasi. Bahkan pada tataran kemarin kami kunjungan Dagri Adventure juga seperti itu gitu. Bahkan mereka sudah bilang bahwasanya ya kami sempat untuk mengajak mereka masuk dalam masuk ke dalam KM Unsri gitu. Yang memang kalau secara jalur hukum lah ya, bisa dikatakan kalau udah masuk KM Unsri otomatis masuk ke dalam bagaimana peraturan dari UU KM Unsri itu sendiri kayak gitu. Jadi agak kurang sepakat aja gitu ketika dibilang bahwasanya hari ini BMKM Unsri otoriter untuk kemudian ke BMFH untuk pernyataan sikap ketika ada itu tadi. Tadi kalau nggak salah kedengar ada otoriter ya, nggak tahu apa salah gimana ya. Tapi yang jelas kayak gitu. Jadi selebihnya bukan gimana, tapi memang kalau untuk di BMFH itu sendiri mereka cuman koordinasi gitu, alurnya koordinasi. Dan alhamdulillah kan tadi kata Mbak Suci sama Kak Mirandi juga bahwasanya mereka aktif gitu di forum Pakam kayak gitu. Jadi balik lagi ke mungkin ya memang penyebarannya memang kurang ini kayak gitu. Mungkin Aji juga sebagai mahasiswa FH juga bisa membantu untuk kemudian evaluasi di BMFH itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Saudara Aji, apakah masih ada lagi tanggapan? Oke. Nanti aja. Nunggu di sesi Mendagri aja. Nunggu di sesi Kementerian Dalam Negeri aja. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, apakah masih ada lagi yang ingin dipertanyakan? Iya, boleh, Kak. Oke, jadi
poin yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ATKAM ini sendiri. Ya, saya mengapresiasi sangat baik ya terkait dengan kinerja dari kawan-kawan ATKAM atas perjuangannya perihal pergerakan UKT yang kita sama-sama perjuangkan kemarin. Dan memang ada hasil-hasil yang memang seperti yang kita ketahui tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi ada perubahan yang signifikan. Nah, yang ingin saya sarankan adalah komunikasi dan pola publikasi itu baiknya itu silakan lebih dimasifkan lagi sampai ke tataran akar rumput, sampai ke tataran jurusan hingga sampai ke kelas-kelas kalau misalkan perlu. Jadi alur komunikasi BEM, HNJ dan lain-lain untuk dikomunikasikan lagi, karena memang sampai saat ini sendiri banyak stigma negatif yang dilancangkan teman-teman sekalian berkenaan dengan pergerakan kawan-kawan BEM ini sendiri. Banyak yang mengatakan bahwasanya kawan-kawan BEM ini tidak gerak. Bagaimana progres ibaratnya negosiasi dan juga lobby di pusat berkenaan dengan UKT yang kemarin. Nah itu kan teman-teman BEM itu terkait dengan publikasi dan intinya masih sangat minim. Memang ada di Instagram, akan tetapi tidak semua orang itu menggunakan Instagram dan lain-lain. Nah harapannya silakan rangkul lagi, bikin pola yang masif berkenaan dengan alur komunikasi agar sampai tataran akar rumput itu sendiri teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi yang sudah dilakukan dari pergerakan-pergerakan kawan-kawan sekalian. Nah mungkin itu saja sekadar rekomendasi. Untuk sejauh ini saya sangat mengapresiasi terkait dengan kinerja kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi sarannya? Boleh. Oke. Terima kasih ya. Mungkin memang ada kekurangan selama ini dalam ataupun penyebaran informasi kepada teman-teman, baik itu di atas ataupun di akar rumput. Tapi yang perlu kita ketahui sama-sama, penyebaran informasi itu sebenarnya sudah kita masifkan sampai ke tataran akar rumput. Bagaimana dari Kementerian Advokasi Kampus beserta teman-teman perjuangan di pejuang advokasi kampus itu merancang bagaimana pola dari bisa disampaikan terkait waktu ATKAM. Sebelumnya terima kasih untuk ATKAM. Sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin disampaikan tapi tidak jadi masalah. Bolehlah nanti kita buat program kecil. Nah terkait ini ya, beasiswa yang bakalan nanti di-create oleh ATKAM bulan Desember. Harapannya memang itu sudah ada bahasan dari sekarang. Karena belum tentu nanti, aku nggak tahu bakalan ada dukungan atau enggak dari luar. Karena memang waktu raker kan sudah ada rancang untuk ke arah sana. Dan realisasi di lapangan nanti katanya di bulan Desember gitu. Cukup, terima kasih. Lanjut, Kang. Lanjut, moderator. Untuk waktu pemaparan dari ATKAM dan sesi tanya jawab sudah habis, maka kita akan melanjutkan ke kementerian selanjutnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kalau saran sedikit boleh? Ngasih saran sedikit? Dalam Negeri, kami persilakan. Itu ada dari saudara kami, Mirandi, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit. Boleh nggak? Saran. Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi kita ketahui bahwasanya ini saran bukan ingin memojokkan. Eksekutif dan legislatif seharusnya memang seiring berjalan itu bergandengan ataupun bisa juga clash. Tapi yang perlu kita ketahui adalah di mana kerja kita sama-sama terlihat, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif. Pada hari ini kita lihat kayak itu kan di SC ataupun di Unsri, baik itu tingkat UKM, UKK, kayak itu. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh WR3 kita ini sejauh ini kayak gitu. Jikalaupun memang nantinya advokasi kampus ingin membuat reses ataupun kuesioner, angket untuk tingkat kepuasan dari UKM, UKK terkait kinerja dari WR3 ataupun sejenisnya para pemimpin kita kayak itu. Rasanya itu bakal dibantah
oleh rektorat, karena memang stigma rektorat pada BEM ini sudah sangat bisa dikatakan sedikit inilah ya, miring lah. Tapi alangkah baiknya jikalau memang fungsi dari DPM juga yang bisa mengadvokasikan terkait ini, tingkat kepuasan dari UKM UKK dilihat dari segi student centernya itu, bagaimana kinerja dari WR3 kita sejauh ini. Nah, bisa disampaikan baik itu non formal ataupun formal, silakan temui beliau, bahasanya ini Pak hasil dari teman-teman ketika kami angkat ataupun reses pada teman-teman dari UKM UKK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepada Kementerian Dalam Negeri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua DPM KM Unsri, Saudara Luki, serta rekan-rekan DPM KM Unsri secara keseluruhan yang menyempatkan hadir pada progress report di siang hari ini. Bismillah, sudah ya tadi, salam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan rahmatnya kepada kita semua, agar masih bisa duduk bersama di tempatnya masing-masing, tetapi dengan tempat yang bersamaan melalui virtual gitu, melalui kegiatan progress report pada kali ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita masih bisa menikmati hidup di bumi ini dengan tenang dan dengan penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin langsung saja ya mungkin untuk progress report dari Kementerian Dalam Negeri, BMKM Unsri, Kabinet Gema Kolaborasi. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang sudah kami lakukan di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin nanti saya sampaikan setengah, nanti setengahnya lagi ditambahkan oleh segmen Dagri. Baiklah, langsung saja. Langsung yang pertama ya, gitu. Yang pertama itu kami ada Dagri Adventure. Ya, teman-teman semua mungkin sudah pada tahu, bahkan kami juga berkunjung pada saat itu di bulan-bulan 3 awal itu ke DPMKM Unsri ya, berkunjung untuk mensosialisasikan terkait ranah kerja ataupun grand design BMKM Unsri Kabinet Gema Kolaborasi. Terus juga di sana kami termasuklah juga menarik dan menjemput saran-saran Ormawa untuk KM Unsri, khususnya kepada BMKM Unsri, apa sih yang bisa kita perjuangkan bersama. Yang ketiga juga menjelaskan alur koordinasi dan alur komando. Ini khususnya koordinasi kepada teman-teman UKM UKK, serta alur komando itu ke teman-teman dari BEM Fakultas. Serta tak lupa di teman-teman komunitas, termasuk komando juga lah ya, bisa dikatakan. Karena komunitas merupakan Ormawa yang berada di bawah naungan BMKM Unsri. Kemudian yang keempat ada sosialisasi implementasi Undang-Undang KM Unsri yang kemarin juga sudah kita bahas. Itu bagi tugas untuk implementasinya itu dari Kemendagri yang menjelaskan ke Ormawa-Ormawa. Untuk secara tertulisnya itu dari teman-teman DPM KM Unsri yang menjelaskan ke teman-teman Ormawa. Dan di sini terdapat berapa ya ini? Kalau dilihat di PPT itu ada Ormawa-Ormawa yang telah kami kunjungi. Itu rata-rata di satu hari itu kami kunjungi 2 Ormawa. Di pekan pertama itu kami fokus di teman-teman komunitas, pekan kedua itu di teman-teman BEM, dan pekan ketiga itu di teman-teman UKM atau UKK. Yang terakhir itu ditutup dengan kunjungan ke DPM KM Unsri pada tanggal 19 Maret tahun 2020 yang lalu. Indikator pencapaian yang pertama adalah mengunjungi semua kesekretariatan Ormawa Intrakampus. Buat yang ada ya, karena memang masih ada Ormawa yang tidak mempunyai sekret. Itu kami lakukan pertemuan khusus, COD lah istilahnya. Jadi ketemuan entah itu di perpustakaan atau di mana. Yang kedua, tersampainya grand design BMKM Unsri, serta alur koordinasi dan komando. Yang ketiga adalah terjadinya aspirasi atau saran-saran Ormawa untuk BMKM Unsri. Untuk presentasi keberhasilan 75%. Kenapa 75%? Karena memang bukan kami tidak bisa mendapatkan 100, cuman kita tidak bisa bertemu langsung karena di saat itu kan
memang masih awal-awalnya kepengurusan, masih banyak-banyaknya sibuk-sibuknya, karena termasuk pada saat itu kita belum dijumpai pandemi. Sudah ada pandemi, cuman dari negara ya kita tahu lah kan memang masih minim untuk tugasnya, jadi masih bisa berlanjut secara offline. Jadi hanya mencapai 75%. Untuk evaluasinya, yang pertama itu waktu kunjungan yang harus disesuaikan antar dua ormawa, dari BEM dengan ormawa yang dikunjungi. Yang kedua, adanya jadwal kunjungan yang di-reschedule sehingga harus dijadwal ulang pertemuan. Ini yang membuat kami termasuk agak sulit ya, karena banyak sekali ormawa-ormawa yang bakal kami kunjungi itu, kalau dia mereschedule pertemuan, maka itu akan berdampak dengan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kemudian selanjutnya evaluasinya adalah ada beberapa ormawa yang saat dihubungi via online, dia ada yang slow respon, sehingga menghambat pertemuan itu sendiri. Untuk rincian dana, kami meminta dana itu dari rektorat dengan total 1.460.000, dengan total ya untuk masalah administrasi lah. Kemudian yang kedua, ini kegiatan rutinan kita sudah menjadi kultur di SC ini, bahwasanya ada on-in SC, yang mungkin teman-teman juga sudah sempat hadir, apalagi Pak Luki ya, sudah sering juga duduk bareng di on-in SC pada malam Jumat. Itu tujuannya adalah komunikasi aktif untuk memperkuat tali silaturahim antar sesama ormawa yang berada di dalam SC. Sasarannya jelas ormawa-ormawa yang bertempat tinggal di student center. Waktu pelaksanaan itu berhubung pandemi ya, jadi kita tidak bisa laksanakan, dan insya Allah setelah kesepakatan terakhir, ini yang bakal menjadi tuan rumah berikutnya apabila ini kita lanjutkan adalah dari teman-teman DPM KM Unsri yang menjadi tuan rumah. Tapi memang belum kita buka lagi, karena kita mau melihat apakah ini bakal diperbolehkan lagi oleh WR3 khususnya, dan rektorat secara umum. Jadi hanya terlaksana 5 kali pada saat itu, mulai dari Februari sampai di Maret, saya lupa tanggal berapa. Oh itu, tanggal 19 Maret. Jadi 20 Februari, itu pekan pertama kami bertemu, itu di Sekret BMK Unsri, kemudian dilanjutkan dengan di pekan selanjutnya, kemudian tanggal 5 Maret, 12 Maret, sampai 19 Maret. Untuk indikator pencapaian, jelas terjalinnya silaturahim antar penghuni SC, komunikasi aktif lah lebih tepatnya, komunikasi aktif antar tuan rumah dan tamu, sehingga gerak-gerak kolaborasi yang bakal kita lakukan itu tidak bakal canggung lagi, itu harapannya. Presentase keberhasilan 75% karena ya tidak bisa untuk mendapatkan 100% semua ormawa itu bisa hadir di hari H itu cukup sulit juga karena punya kesibukan masing-masing. Tapi insya Allah, alhamdulillah 75% itu termasuk cukup baik kalau bagi kami ya, bagi kami. Untuk evaluasinya, dalam patungan ada ormawa yang tidak menyetorkan dan ada juga beberapa yang tidak mengikuti. Nah, jadi untuk pendanaan juga ya, sekaligus membahas pendanaan dari on-in SC ini dia kita CK dari ormawa-ormawa, lebih kurang 10.000 per ormawa, dan itu ditariki oleh dari staf Kemendagri. Gitu. Kemudian Healthy With Us. Nah, ini sebenarnya termasuk proker yang tanda kutip mangkrak juga, karena memang kalau mau dilaksanakan tidak ada orangnya, termasuk kawan-kawan mahasiswa ini kan pada pulang semua ke rumah karena kita menggunakan media online. Jadi Healthy With Us ini kita bersih-bersih SC gitu. Dan ini hanya 1 kali dilaksanakan. Persentase keberhasilan dari 1 kali itu adalah 70%, karena memang kita fokusnya tidak secara keseluruhan karena SDM yang tidak memadai pada saat itu. Hanya sedikit orang. Kemudian Dagri on the News. Dagri on the News ya, ini termasuk kita mengumpulkan dan memposting atau men-share prestasi yang didapat oleh BPH ataupun staf-staf yang ada di Ormawa internal Unsri, baik itu di HMJ, BO, BEM, serta di tingkat kampus juga. Jadi kita data prestasi-prestasi tersebut yang tujuannya ini bakal pengen harapan kami untuk merubah perspektif orang bahwasanya organisator itu juga bisa loh berprestasi. Karena cukup banyak juga orang yang mengatakan bahwasanya orang organisator ini cuma bisa demo, itu cuma bisa bikin event, cuman prestasinya tidak ada. Tapi kami pengen membantah hal tersebut sehingga data-data itu kami kolektif dan kami sebarkan. Nah, untuk publikasinya itu melalui
Instagram Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga kami yang terbaru ini ada website KM Unsri, nanti kami masukkan juga di situ. Evaluasinya termasuk banyak ormawa yang kurang responsif untuk menyetorkan prestasi anggota atau kelambatan, sehingga memposting ini semestinya berkelanjutan menjadi stagnan. Yang kelima, progress report komunitas. Jadi progress report komunitas ini akan kami lakukan sebanyak 2 kali. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya itu kami lakukan 1 kali. Di tahun periode kami lakukan 2 kali. Fungsinya adalah yang pertama ini sebenarnya tidak bisa juga dikatakan progress report, karena namanya progress itu pasti hal-hal yang sudah dilakukan. Tapi kami rasa ini cukup tidak perlu dipermasalahkan, karena di awal ini kami pengen melihat nih, apa sih yang bakal dilakukan oleh teman-teman komunitas resmi Unsri pada satu periode kepengurusan ke depannya. Jadi makanya di awal itu ada progress report 1, kemudian di akhir nanti, insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan nanti, itu kami akan mengadakan progress report 2 yang lebih kurang seperti teman-teman DPM KM Unsri lakukan saat ini, ke teman-teman komunitas. Mohon maaf sebelumnya, untuk waktu pemaparannya tinggal 1 menit. Oke, dipersingkat mungkin dari Mbak Safira, segmen Dagri dipersilakan. Lanjut ya, FSO, ini Forum Silaturahim Ormawa. Memang ini tujuannya untuk menjaga silaturahim dan komunikasi ya. Komunikasi untuk seluruh ormawa gitu, mulai dari fakultas sampai dengan kemudian tingkat universitas, ya ini UKM UKK dan komunitas ya gitu. Itu sudah sempat dilakukan 5 kali ya, sebelum pandemi, ataupun memang sudah ketika pandemi sudah mulai merambah lah gitu kan, secara online gitu. Untuk kemudian keberhasilan 5% kayak gitu. Tapi evaluasinya sendiri itu memang kurang gitu. Ketika ada undangan dari ormawa yang hadir itu tidak tepat waktu gitu. Sehingga memang tidak efektif dan efisien. Lanjut ya. Nah, ini ada juga ya lanjutan di bulan Mei-nya, maksudnya udah berarti kalau ditambah sebelumnya itu udah 10 kali. Terus, proker tahu nggak sih? Nah, tahu nggak sih ini dia lebih kepada bagaimana memberitakan lah, atau memberitahu, menyebarkan info kepada KM Unsri apa aja, kemudian dari UKM UKK ada apa aja, kemudian komunitas ada apa aja, terus juga fakultas itu mulai dari BMF sampai dengan kemudian di HMJ gitu. Bahkan kemarin ada tambahan juga tentang kedaerahan, karena memang tugas dari kami sendiri gitu kan, salah satunya adalah mendata itu gitu. Nah, sehingga memang ketika pendataan ini tidak hanya mandek di kami aja gitu, makanya kami kemudian untuk membuatnya itu go public gitu, maksudnya kata di BEM KM Unsri, karena memang sasarannya di BEM KM Unsri itu sendiri karena banyak followers, sehingga memang harapannya KM Unsri pun yang di halayak ramai maupun yang mengikuti IG BEM KM Unsri bisa tahu gitu. Tadi beberapa informasi tentang ormawa yang ada di BEM KM Unsri, di KM Unsri itu sendiri. Ini kalau evaluasinya sendiri masih ada kesalahan teknis dalam pendataan, terus ada beberapa ormawa yang slow respon, ketika dimintai tentang pendataan ormawanya, sehingga data yang diberikan Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk waktu pemaparannya sudah habis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada pihak DPM. Bagi yang ingin menanyakan, kami persilakan. Terima kasih kepada Kementerian Dagri untuk karena telah menyampaikan pemaparannya tadi. Baik, ada beberapa yang bakal saya tanyakan di sini. Perihal progress report komunitas. Nah, jadi tadi sudah disebutkan oleh dari Menteri Dagri sendiri bahwasanya sudah dilakukan 1 kali progress report ya untuk komunitas itu sendiri. Nah, jadi ini yang ingin saya tanyakan itu yang pertama itu sejauh ini sudah berapa sih jumlah komunitas resmi yang ada di KM Unsri ini? Karena kami juga tidak tahu gitu. Nah, komunitas mana saja yang sudah resmi, yang belum itu, yang sudah yang masih ada di KM Unsri. Dan yang kedua itu berapa gitu. Nah, berapa komunitas yang benar-benar aktif di KM Unsri, karena banyak sekali komunitas yang ada di Unsri ini dan mungkin ada yang sudah resmi kayak gitu, nah tapi dia tidak aktif sampai sekarang gitu, nah progresnya tidak kelihatan kayak gitu, nah kemudian kinerjanya juga tidak ada kayak gitu, tetapi dia tetap masih ada, masih tetap
jadi komunitas resmi di KM Unsri ini kayak gitu. Nah, jadi apa kayak gitu, bagaimana tindak lanjutan dari Dagri itu sendiri untuk menyikapi komunitas tersebut kayak gitu. Nah, karena sejauh ini ada dilihat ada beberapa mungkin komunitas yang sudah diresmikan dari tahun kapan kayak gitu, tetapi dia masih tetap tidak ada progresnya, tidak ada kelanjutannya kayak gitu. Mungkin mereka juga tidak ada laporannya ke Dagri gitu. Nah, itu bagaimana cara Dagri untuk menyikapi hal tersebut gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, mungkin dari Kementerian Dagri bisa langsung menanggapi. Oke, izin menjawab ya. Nah, jadi tadi terima kasih kepada Mbak Ulip untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk terkait jumlah yang ada di Unsri itu sendiri, ketua komunitas resmi itu ada 10 ya. Nah, kemarin juga sempat di-share gitu di GBM Kemendri, mungkin teman-teman nanti bolehlah setelah habis ini dikepoin dan juga ya bisa lah tahu ada 10 itu gitu kan, udah di-share gitu, tahu nggak sih itu. Terus juga bahkan cara-cara untuk kemudian menjadi komunitas resmi pun sudah kami share, tahu nggak sih itu. Nah, terus untuk terkait tadi, kan kalau resmi itu ada 10 ya. Nah, 10 ini sendiri ada dua komunitas yang tahun ini kami vakumkan, yakni KOPMA, Koperasi Mahasiswa, dan juga sama fotografi. Karena memang lagi-lagi kalau dari kami sendiri kan memang Kemendagri menaungi gitu atau membawahi dari 10 komunitas ini. Tapi memang sebelum kami memberikan SP ataupun juga surat peringatan sampai dengan 3 gitu kan, kami juga adalah kemudian sanksi administrasi dan segala macamnya. Sehingga memang ada pilihan terakhir lah kemudian untuk tadi divakumkan. Dan memang sejauh ini memang 2 komunitas itu, karena memang sudah dikonfirmasi kalau untuk fotografi, mereka memang sudah tidak ada regenerasi, sehingga memang sulit untuk berjalan lagi, maka kami vakumkan. Terus yang kedua, itu KOPMA. KOPMA ini ternyata kalau dikonfirmasi kepada ketumnya, itu mereka kooperasinya masih jalan, tapi untuk organisasi KOPMA-nya sendiri yang nggak berjalan gitu. Nah, jadi memang kami putuskan untuk kemudian divakumkan selama 1 tahun di kepengurusan ini, sehingga juga kami tawarkan kepada mereka gitu. Kalau mereka ingin lanjut lagi, aktif lagi, silahkan nanti kemudian mendatangi lagi gitu Kementerian Dalam Negeri di tahun ke depan. Bisa diurus kalau memang masih mau, tapi kalaupun tidak, ya tidak gitu. Nah, memang ketika sudah divakumkan, otomatis untuk pendanaan mereka yang mengambil dari BMKM khusus sendiri, itu sudah stop kayak gitu. Lagi-lagi, kami pun juga punya peraturan Presiden Mahasiswa ya. Kalau kemarin harus adanya peraturan Kemendagri ya, tapi kata dari Waka 1 dinaikkan saja menjadi keputusan Presiden Mahasiswa. Maka pada tahun ini pun juga ada gitu, sudah ada peraturan bagaimana kemudian menjadi komunitas, syarat-syaratnya, bahkan beberapa hal yang harus disiapkan seperti memang teman-teman ketika mau bukan progress report, kayak dari komunitas mau naik menjadi UKM UKK gitu. Ada, jadi memang ada rule-nya juga kami buat gitu. Karena secara tidak langsung, kalau kami pun langsung ACC aja gitu, tanpa melihat sebuah potensi dari komunitas yang kami resmikan, itu akan dirugikan juga BEM, karena dana BEM yang akan dipakai juga, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Olip. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih dari Kementerian Dalam Negeri. Dari penanya, Mbak Olip, apakah ada lagi tanggapan? Cukup. Oke. Mungkin dilanjutkan kepada Saudara Agung. Baik. Terima kasih kawan dari Menteri Dalam Negeri. Saya pertama sangat mengapresiasi keseluruhan dari program kerja yang sudah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sejauh ini. Karena sejauh ini sudah sangat baik dan cukup baik untuk dilaksanakan. Dan beberapa terkendala hanya karena memang oleh keadaan pandemi. Yang ingin saya permasalahkan di sini adalah saya sangat menyayangkan pernyataan dari Saudara Menteri Dalam Negeri terkait progress report itu sendiri yang disampaikan oleh saudara di snap WA saudara ya kan, dan itu juga menyebar sampai ke kami. Pertama, saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena seharusnya perdebatan mengenai masalah progress report itu sudah selesai. Tidak perlu lagi dipermasalahkan sampai ke tingkat apapun. Terlebih lagi progress report ini
memang tujuannya adalah check and balances antara DPM selaku legislatif dengan eksekutif. Tidak ada di sini niatan-niatan untuk menjatuhkan, tidak ada niatan-niatan untuk, yang jelas kita sama-sama ingin memperbaiki KM Unsri. Jadi kami sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan yang muncul dari menteri dalam negeri terkait hal ini. Terlebih lagi, ternyata dari Kementerian Dalam Negeri sendiri juga mempunyai agenda yang sama, yaitu progress report, ya kan? Jadi seharusnya ke saudara Menteri Dalam Negeri itu juga sudah memahami apa yang kita kerjakan sekarang. Saya harap tidak ada lagi next ke depannya pernyataan-pernyataan seperti ini. Kemudian kenapa juga saya menyampaikan ini di forum ini? Saya juga tidak ingin ini dibawa-bawa ke ranah media sosial dan lain-lain. Karena kalau kita berbicara secara begitu, terlalu menunjukkan antara gap antara legislatif dan eksekutif. Padahal kita sama-sama ingin memajukan KM Unsri itu sendiri. Dan ini juga pesan ya dari saudara Menteri Polpro ya, bahwa kita harus berperan seperti politik yang ada di nasional, gitu kan. Jadi ini saya permasalahkan. Saya sangat menyayangkan dari saudara Menteri Dalam Negeri menyampaikan pernyataan seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Kementerian Dalam Negeri ada tanggapan? Masuk ya. Terima kasih untuk saudara Agung dari DPM KM Unsri yang telah mengingatkan kami ya untuk hal tersebut dan menyampaikan bahwasanya harusnya ini masalah SNAP ya. Berarti yang dipermasalahkan ini masalah SNAP. Jadi mungkin mau tanya dulu nih ke teman-teman DPM, dan mesti ke Agung atau dari Luki atau siapapun yang bisa membantu saya menjawab, tolong dijawab gitu, karena saya juga termasuk minim kan pengetahuan tentang ke-DPM-an ini, termasuklah juga undang-undang segala macam, termasuklah saya juga minim lah, kurang paham betul kalau dibandingkan dengan teman-teman DPM. Jadi kenapa saya buat snack begitu, karena ya jujur ya bingung dari saya ini progress report dari BMKM Unsri ke DPM ini atas landasan apa gitu. Nah, karena sedikit yang saya baca di konstitusi kita itu tidak ada yang menjelaskan bahwasanya BMKM Unsri harus melakukan progress report. Atau memang tanda kutip bahasanya tuh terkecul, terkecul sehingga mata aku ini terseleweng. Jadi tidak tahu bahwasanya oh ini ada loh ternyata untuk progress report dari BMKM Unsri ke DPM KM Unsri. Makanya aku buat Snapchat itu. Mungkin bolehlah diklarifikasi oleh teman-teman. Mungkin nanti ditambahkan sama saudara Luki ya. Pertama sudah ada di dalam undang-undang progress report itu sendiri, bahwa kewajiban ini ada memang bahkan harusnya 2 kali dalam setahun melaksanakan progress report. Dan saya yakin saudara Madius juga ya boleh izin lihat baru di DPM di BMKM Unsri. Karena nggak tahu. Ya nanti bisa di-share kalau kemudian ya, soalnya saya boleh di-share nanti kita bicara di balik. Mungkin ada yang terbaru kan, jadi nggak tahu. Boleh sembari lah nanti di-share. Ya, karena nanti kita saling share di balik. Kenapa gini? Boleh. Karena kenapa gini? Setidaknya lanjutkan dikit ya. Setidaknya saudara, maaf ini giliran saya soalnya. Setidaknya apabila kita memang ingin mempertanyakan hal-hal yang seperti ini, gitu kan, bisa disampaikan. Pertama melalui forum. Saudara sudah berkunjung ke DPM KM Unsri, gitu kan, melalui Dagri Adventure. Saya juga ada di waktu itu, juga ada saudara Yuda waktu itu kalau nggak salah ketua Balek. Mungkin itu bisa diselesaikan di sana. Yang kedua, saya yakin saudara Madius juga bukan orang baru di BEM. Ini adalah agenda tahunan dan memang sudah sebiasa dilakukan. Dan yang ketiga, saudara juga melakukan sendiri progress report. Apakah kemudian kami harus mempertanyakan lagi bagaimana landasan progress report dari BEM? Saya kira tidak perlu gitu kan. Itu juga harusnya bisa selesai. Jangan kemudian kita saling salah. Ya kalau memang kemudian undang-undang KM Unsri memang banyak belum tersosialisasikan dengan baik, saya pikir itu akan menjadi PR ke depannya bagi DPM KM Unsri gitu. Tapi yang jelas, kegiatan ini sudah terlaksana sudah sejak lama gitu kan. Dan ini sudah ada undang-undangnya. Bisa disampaikan nanti, mungkin langsung nanti disampaikan oleh Balek ya nanti ya di sini mengenai undang-undang itu sendiri. Dan juga memang DPM KM Unsri sudah berencanakan untuk membuat semacam Docs, ya Google Docs mengenai undang-undang apa saja yang berlaku di KM Unsri. Dan itu juga sedang proses.
Terima kasih. Oke, berarti terkait permasalahan di kalian itu terkait permasipan ya, berarti. Sehingga informasi yang kami dapat ataupun teman-teman di BEM fakultas ataupun di mungkin emang terjadi miskomunikasi entah dari ketika penyampaian dari DPM ke BEM-nya atau bagaimana. Jadi sekali lagi mungkin saya mengingatkan untuk teman-teman DPM KM Unsri, bolehlah kita dicek nanti ya undang-undang KM Unsri kita terkait progress report BEM KM Unsri. Karena yang saya pahami progress report itu dilakukan wajib bagi teman-teman UKM UKK ke DPM KM Unsri. Untuk BEM KM Unsri itu tidak ada. Itu yang saya lihat. Tapi tidak kalau ada updatean tadi yang saya maksud. Jadi tolong disosialisasikan gitu. Nah, terus jangan dibandingkan dengan komunitas, Pak. Jadi kalau komunitas itu peraturan presiden mahasiswa di sana sudah terdapat, ada tertera jelas harus melakukan progress report kali gitu. Cek, mohon maaf. Mungkin ada keliruan tadi ya dari saudara Madius mungkin ya. Atau mungkin file progress reportnya yang entah tahun kapan gitu. Mungkin yang di tahun 2012 gitu. Karena memang yang tahun 2017 ini yang saya pegang sekarang ini sudah ada pembaruan gitu loh. Jadi yang di bagian pertama pun di bagian fungsi ya bab 2 BEM KM Unsri ya. Jadi BEM KM keseluruhan kepada DPM KM Unsri. Oke, itu yang pertama. Ini fungsi ya. Fungsi di adanya progress report itu yang pertama di situ. Di share screen. Oke, mungkin ya. Jadi kalau saya lewat apa ya? Jadi menurut saya kayak gini ya. Kan Anda tadi udah membaca nih satu file yang sama gitu. Kalau tahun 2017 kan ya artinya kita nggak file yang berbeda gitu. Nggak tahu kalau misalnya file yang Anda sampaikan ini yang lama gitu kan. Nah, itu kan. Oke, jadi di bab 2 ini, di halaman 2. Nah, ada fungsi dan tujuan dari progress report itu sendiri. Di sini di bagian fungsi ini nomor 2 pun, pasal 2 ayat 2 sudah disampaikan ya. Tujuan dari fungsi dari progress report ini sudah disampaikan sebagai berkewajiban kan. BEM KM Unsri dan UKM UKK berkewajiban menyampaikan laporan kelembagaan secara keseluruhan. Nah, jadi di bagian tujuan pun sebagai evaluasi kinerja BEM KM Unsri dan UKM UKK kan. Nah, artinya jika kita bertanya untuk apa, ya kembali ke sini gitu, tujuannya gitu. Kita ingin mengevaluasi kinerja gitu. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ini hanya untuk UKM UKK, gimana ya? Kayak jadi yang selama ini tuh undang-undangnya ini apa? Yang tersebut selama ini salah gitu kan? Apa undang-undang nomor 1 yang tersebar undang-undang nomor 1 tahun 2012 apa ya? Seingat saya yang sudah diupdate dan sudah dikirim ke fakultas-fakultas, DPM fakultas maupun itu hanya undang-undang tahun 2017 ini. Ya, seingat saya seperti itu kan. Sudah disebar dalam bentuk hard file kemarin. Ya mungkin tadi sih ada kehilapan dalam membaca mungkin ya. Ada selip mata mungkin di bagian BEM KM Unsri-nya gitu. Ya mungkin itu sih. Saya menjelaskan, hanya meluruskan saja saya. Ya, tambahan ya. Kalau kemudian memang katanya tadi mengenai komunitas itu ranahnya itu adalah peraturan keputusan presiden, ya jelas keputusan presiden juga harus disosialisasikan. Ya. Jadi saya harapkan sebenarnya ini harusnya clear gitu sejak awal. Apalagi saya yakin kawan-kawan di BEM semuanya bukan orang baru. Kawan-kawan di BEM adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, bahkan di tingkat fakultas juga ada dan memang sudah sering juga sama dengan di fakultas juga ada progress reportnya. Jadi saya harapkan pernyataan-pernyataan ini sudah tidak perlu lagi keluar gitu dari kawan-kawan, gitu ya. Jadi karena sudah clear apa kalau kemudian yang bermasalah ada permasalahan teknis, kami nggak masalah, itu adalah masukan dari kami. Tapi kemudian kalau kemudian kita membicarakan esensi dari progress report ini, maka sebaiknya hal ini bisa dihindari. Terlebih lagi ini memang fungsi check and balances kita. Terima kasih. Yalah, mungkin kalau dibahas di sini juga terlalu motong waktu kalian ya. Mungkin kita bahas lebih lanjut di setelah agenda ini. Seru ini soalnya. Lanjut, teman-teman.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Aji yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, sorry Bang Marius dan Kak Safira. Terus ya. Oke, tadi sudah singgung tentang progress report, bagaimana landasan hukumnya. Oke, sudah dijelaskan. Saya tidak perlu memperpanjang hal itu karena sudah pukul 3 dan ini juga sudah ada Bang Prayogi yang mau progress report juga. Dia sudah nunggu dari tadi. Oke, yang ingin saya tanyakan, tadi saya melihat BEM Chemistry Kementerian Dalam Negeri berkunjung kepada kawan-kawan Fakultas Hukum. Yang ingin saya kritisi, apa hasil pertemuan tersebut? Kalau sekedar cuma silaturahmi itu mustahil, tak ada guna kalau hanya berkunjung. Nah, itu yang pertama yang saya ingin kritisi. Kita tahu bahwa DPM Chemistry jalurnya koordinasi dengan DPM Fakultas. Dan saudara tadi menyatakan bahwa BEM Chemistry punya jalur komando dengan kawan-kawan BEM Fakultas. Yang ingin saya tanyakan nih, yang saya kritisi, saya belum melihat teman-teman Mendagri untuk memberikan surat peringatan kepada teman-teman BEM Fakultas atau SP1, SP2, SP3. Jangan seperti itu. Kami sebagai mahasiswa biasa sudah kesal dengan teman-teman BEM Fakultas sebenarnya. Nah, tapi kami tidak ada legalitas untuk menegur mereka. Hanya sebatas kami ini oposisi nih kami ini. Kalau Mendagri punya legalitas, kalian adalah lembaga resmi nih. Kalau di tataran negara nih, Kementerian Dalam Negeri ini punya kewenangan untuk menegur wali kota dan segala macam. Yang saya ingin kritisi, kawan fakultas dengan cara tidak memberikan pesan PMB. Nah, yang saya tanyakan langkah taring Mendagri kepada kawan-kawan BEM fakultas lah. Saya belum melihat itu. Yang kedua, soal komunitas. Kita tahu bahwa kemungkinan besar tahun depan atau 2 tahun depan akan ada verifikasi UKMKK. Saya mengasih saran untuk komunitas yang bengek, tolong vakumkan saja. Untuk yang memang baik tolong direkap mana-mana yang baik, yang memang cocok untuk maju ke UKMKK menjadi KM. Kalau memang mereka tidak baik, ya vakumkan saja. Kan garis komando nih. Kalau DPM kepada teman-teman fakultas juga garis koordinasi. Bahkan DPM juga tidak ada kewenangan ke komunitas nih. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Terkendala di situ. Kecuali nanti ke depan ada perubahan undang-undang bahwa komunitas di bawah naungan DPM. Kalau hasil kesepakatan dari Kongres Mahasiswa nanti. Oke, itu saja tanggapan saya. Ini soal BEM ke BEM, bukan BEM ke DPM. BEM ya, bukan DPM ke DPM fakultas, tapi BEM ke BEM. Itu Kak Mirandi. Soal yang secara keseluruhan nanti kita bicarakan secara ini. Itu saja statement, pertanyaan dan pernyataan untuk Kak Safira. Saya tadi berbicara soal otoriter tuh, fakultas saya yang otoriter, bukan teman-teman BMKM. Itu. Jadi jangan terlalu tersinggung lah. Kita ini forum resmi nih. Oke, izin menjawab ya pertanyaan Aji ya? Iya, ya. Itu saja. Terkait kemudian kunjungan kemarin ke BMFH, itu seperti yang disampaikan oleh Kak Madius ya, Dek? Bahwasanya ada kita kemudian sosialisasi tentang Undang-Undang KM Unsri, terus juga bagaimana kita bawa grand design dari BMKM Unsri, khususnya Gema Kolaborasi tahun ini, bahkan juga memang pada tentang beberapa penjelasan alur koordinasi dan juga alur komando untuk di fakultas itu sendiri, untuk di BEM, gitu kan. Nah, kalau untuk ke BMFH, memang sebenarnya sama. Dari setiap sekret kami jelasin kalau untuk ke fakultas seperti 3 hal tadi, alur koordinasi, alur juga komando, terus juga grand design BMKM Unsri sendiri, sama juga tentang Undang-Undang KM itu sendiri. Dan memang kami sebelum setiap kunjungan ke setiap fakultas di BEM itu, kami melihat dulu gitu, nah bagaimana sejarah mereka. Dan memang kalau kita tahu bahwasanya dari BMFH itu sendiri, bahkan KMFH secara umum gitu kan, memang dia menyatakan sikap itu keluar dari KM Unsri gitu. Nah, secara legislatifnya itu memang kami menanyakan gitu kan, bagaimana gitu. Kami ada beberapa hal lah seperti
alur komando dan juga alur koordinasi gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka sudah menyatakan sikap untuk keluar dari KM Unsri, otomatis mereka tidak terlibat sebagai alur komando dari kami gitu. Jadi sifatnya hanya kolaborasi. Bahkan kami tanyakan, kalau tahun ini ada itikat baik dari BEM FH untuk kemudian gabung lagi di KM Unsri, silahkan kata kami masih menerima itu dan masih berharap agar bisa memang berkolaborasi gitu kita nih dalam setiap gerak kita. Dan ternyata dari mereka menyatakan itu kemarin ada panca dari wakil gubernur mahasiswa BEM KM FH, dan dia menyatakan bahwasanya maafkan Do, kami tetap pada teguh pendirian kami bahwasanya kami tidak mau gabung di KM Unsri. Tapi kalau dalam kerja-kerja kolaborasi, katanya koordinasi, kami masih mau, katanya kayak gitu. Ya sudah, kami nggak bisa memaksakan gitu loh. Makanya pada hari ini, kalau misalnya memang kita mau gitu menekan mereka untuk kita kemudian jalur komando dan segala macam, sebenarnya lagi-lagi balik bisa dari teman-teman DPMU kemudian menekan, memberikan SP. Kalau kami nggak bisa gitu. Karena lagi-lagi kalau fungsi legislatif ya, kalau nggak salah DPM FH itu kan punya fungsi legislatif ya, seperti teman-teman hari ini gitu mengawasi kami, kerja-kerja kami gitu kan, dari Waka 1 dan segala macam gitu kan, mengawasi dari kerja-kerja BEMU. Nah, kalau dari BEM FH juga seperti itu, harusnya dari DPM FH itu mengawasi kerja-kerja BEM FH. Nah, nyatanya kalau saya melihat dan analisis saya sendiri, saya semenjak dari maba, memang dari, mohon maaf, DPM F-nya sendiri yang memang kemudian kurang, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, gitu. Jadi, bisalah kemudian kalau untuk sarannya sendiri balik ke Aji gitu. Aji kan sebagai mahasiswa FH gitu kan. Jadi bisalah kemudian mendoktrin atau mengintervensi gitu dari DPM FH untuk kemudian mengawasi gitu kerja-kerja dari BEM dari FH itu sendiri. Jadi sehingga check and balance kata Mas Agung tadi dapat gitu di FH. Jadi kita bisa alur komando dan juga alur koordinasi dengan baik. Jadi kalau secara SP untuk di BEM sendiri saya rasa nggak bisa ya, karena mereka cuman alurnya koordinasi dengan kami. Kalau untuk alur komando nggak bisa lagi karena memang dia keluar dari KM Unsri. Mungkin itu aja sih kalau tambahan dari saya. Kalau ada tambahan dari Menteri nggak ada. Ya, kembali ke moderator ya, Dek. Terima kasih sebelumnya. Respon dari kakak ya, sebenarnya nggak jauh-jauh dengan Mbak Safira. Karena kami itu kemarin kunjungannya ya bareng. Nah, jadi kalau dari BEM EVA sendiri, kami kunjungan kemarin itu ibarat kata tuh bukan kunjungan ke provinsi, tapi kunjungan ke negara tetangga. Jadi beda. Bukan kami bertujuan ke provinsi untuk menjelaskan ini negara kita, tapi kami kunjungan ke negara tetangga untuk menjelaskan, kita collab bareng. Karena ya di awal tadi Mbak Safira sudah jelaskan, di awal kami sudah buka omongan lagi, gabung KM Unsri, barat kata aja itu, gabung KM Unsri, cuman dari mereka sudah menolak, sudah menutup, ya sudah. Berarti kita harus pakai cara lain supaya Cak Mano mereka ini aktif. Dari kawan-kawan Fakultas Hukum ini aktif, walaupun mereka secara kelembagaan itu tidak lagi di bawah naungan kita, di bawah undang-undang KM Unsri, tapi secara kerja kebermanfaatan itu masih bisa kita kolaborasikan. Nah, itu menurut kami sudah cukup. Karena kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi janganlah sebenarnya dibandingkan, tapi tidak apa-apa lah. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu mereka lepas. Nah, maksud kami daripada memang lepas nian, lebih baik kita kolaborasi masih dapat. Kolaborasi masih dapat, termasuk di Adkam masih ada, termasuk di Polpro masih ada, itu sudah lebih baik, lebih dari cukup. Nah, itu bagi kami. Karena yang penting itu adalah kerja mereka. Untuk sekarang ya, bukan keputusan mereka, aku nak jadi KM Unsri lagi nih. Tapi percuma kalau mereka KM Unsri, kerja mereka itu kerja dewean, diatur tak galak segala macam, itu nah. Jadi outputnya sama, kita masih kolaborasi, masih bermanfaatan KM Unsri itu masih dapat, meskipun kan mereka lepas. Mungkin dari Saudara Aji mau menanggapi lagi. Cukup. Oke. Jadi terima kasih kesempatannya. Saya Agung dari Praksi Pertanian. Kalau saya sifatnya bukan ingin bertanya, tetapi ingin memberikan saran begitu. Saya mengapresiasi jalan tengah yang dipilih dari Saudara Madius tadi,
Karena benar yang lebih dibutuhkan sekarang adalah kita mengayomi mahasiswa Fakultas Hukum. Karena yang keluar dari KM Unsri itu adalah pemerintahan FH, bukan seluruh mahasiswa FH. Sehingga kita masih punya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab secara formal untuk menaungi seluruh mahasiswa FH. Jadi yang lebih saya anggap mungkin menjadi jalan terbaik adalah jangan, mungkin kalimatnya bukan kolaborasi, tapi berdiplomasilah dengan pihak pemerintahan FH agar nantinya mahasiswa-mahasiswa FH yang kemudian mau aktif untuk menggerakkan baik itu KM FH ataupun KM Unsri tetap menerima hak mereka secara penuh sebagai mahasiswa FH begitu. Gitu saja, nggak usah diributin lagi. Lebih baik itu tadi kata mereka, lebih baik kita berpisah tapi sama-sama baik daripada bersatu tapi ribut terus. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari Saudara Agung. Mungkin dari pihak DPM, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kakak boleh masuk dikit deh. Boleh tidak? Boleh, Kak. Boleh. Ya, boleh. Hanya menyampaikan termasuk saran juga. Kebetulan ini forum bersama, kan walaupun forum kalian sih sebenarnya, kami cuma tamu di sini. Pengen nyampein beberapa saran nih untuk teman-teman DPM. Nggak apa-apa ya? Ada 3 poin sih sebenarnya. Yang pertama itu sekedar mengingatkan juga sih. Yang pertama itu terkait sekret kita gitu. Karena kita tahu lah sekret kita ini kan tiba-tiba dikasih stempel oleh Pak Iwan terkait tidak boleh nginep sekret. Nah, kira-kira dari teman-teman DPM Cak Mano untuk ke depan itu, apakah mau di follow up atau bagaimana? Karena setahu saya kan masalah manajerial ya, tanda kutip manajerial SC ini itu kembali ke DPM. Bolehlah mungkin nanti diajak bincang-bincang dengan Pak Iwan, karena kita tidak boleh nginep sekret ini kan sedikit banyaknya bakal berefek di aktivitas kita, aktivitas di Ormawa ini. Ya meskipun sekarang sih masih kita nginep-nginep di sekret karena belum ada tindakan tegas dari Pak Iwan, cuman kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua masih masalah SC juga, tapi terkait pemanfaatan sekret. Karena yang saya tahu juga Ormawa itu kan wajib Ormawa UKM UKK yang dia punya tempat di sini, yang punya tempat di SC, dia wajib mengisi SC itu gitu. Tapi kalau tidak salah juga 1 atau 2 minggu kalau itu SC mereka itu tidak ditempati, mereka tuh itu suatu kewajiban itu. Nah, 1 sampai 2 minggu mereka tuh harus masuk di sekret. Itu kalau di undang-undang kalau tidak salah ya, boleh dicek-cek ulang nanti. Dan ini tapi nyatanya ada 2 sih yang terlihat jelas untuk teman-teman Ormawa yang tidak masuk. Itu yang pertama di samping sekret kami, itu teman-teman dari Gabi ya, dari Gabi itu bahkan setelah direnov kan belum dibeneri lagi sekret mereka itu, belum dirapiin lagi. Berarti kan ini termasuk melanggar undang-undang yang sudah dibuat, undang-undang SC mana salah namanya tuh. Mungkin boleh diingatkan ke teman-teman di sana, sama teman-teman yang dari UKM Bahasa ya, itu sudah menahun sebenarnya. Cuman bolehlah nanti dikasih peringatan atau sampai di SP atau sampai dikeluarkan dari SC itu lebih bagus malah menurut kami, karena kita bisa pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya kalau memang mereka tidak mau ngisinya. Kemudian yang ketiga itu adalah ini, untuk kemarin juga ya di awal-awal periode kan sempat ngobrol juga dengan Lucky dengan Sapri kalau tidak salah tentang masalah kalau teman-teman UKM UKK itu kalau mau mengajukan proposal harus ditandatangani dulu oleh DPM, karena kita mau ngidupin lagi nih fungsi budgeting dan segala macam yang berkaitan itu. Sehingga kawan-kawan UKM UKK itu ketika nak ke rektorat harus dapat tanda tangan DPM dulu. Nah, itu bolehlah mungkin kalian follow up lagi kalau memang itu nak diterapkan. Karena kalau tidak salah juga itu ada juga di undang-undang kita untuk permasalahan UKM UKK itu harus minta tanda tangan DPM KM Unsri untuk melanjutkan proposalnya. Atau memang kalaulah ada updatean terbaru juga mohon disampaikan juga sedikit ke kami gitu. Jadi 3 poin itu saran ke DPM KM Unsri untuk masalah Ormawa. Karena Kemendagri kan juga sedikit banyaknya berkaitan dengan UKM UKK, walaupun hanya sebatas kolaborasi, mungkin bisalah ditindak lebih lanjut. Terima kasih untuk kawan-kawan DPM KM Unsri. Terima kasih juga untuk progress reportnya hari ini. Semoga ini menjadi ikhtiar kami untuk menjadi
kementerian yang lebih bermanfaat lagi kepada KM Unsri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri yang telah menyampaikan dalam hal apapun lah itu. Yang jelas 3 hal yang disampaikan tadi menjadi ya kami tampung dan menjadi hal yang bakalan coba kami diskusikan di internal itu. Nah, untuk balik lagi ke awal ya terkait sosialisasi tadi, aku tidak mau menyinggung ke sana, cuma mau nyampein bahwa setiap fakultas itu sudah dikasih link untuk akses undang-undang. Dan BMU pun bahkan sudah dikasih akses link untuk masuk undang-undang. Mungkin memang apa yang disampaikan oleh saudara Balik itu ada benarnya bahwa ada kemisan di sana. Tapi intinya dari semua itu sudah semua dikasih akses untuk masuk ke link undang-undang. Itu cukup, terima kasih deh. Sisanya dari saran-saran Kemendagri ya, insya Allah bakalan coba kami ikhtiarkan semaksimal mungkin. Karena memang dari ketiga poin itu lagi ada tahap proses di internal kami. Terima kasih. Izin masuk bentar deh, boleh nggak? Belum ditutup. Oke, sebelum masuk silakan menyampaikan sekaligus menutup presentasi. Terima kasih ya. Nah, jadi kayak gini, saran lagi sebenarnya. Karena kan kita nih lagi di tengah-tengah pandemi ya teman-teman. Jadi sebenarnya minta tolong untuk kemudian dari teman-teman DPMU untuk memfollow up gitu fungsi budgeting kita di rektorat gitu. Kan kemarin udah ada beberapa tuh persentase pembagian untuk setiap UKM UKK khususnya kayak gitu kan, udah beberapa persentase untuk kami gitu. Dan memang terkendalanya memang para Pak WR3 lah bisa dikatakan. Dia lebih untuk pemerintah itu pengennya yang memang berkaitan lah. Kemudian atau sisi pragmatis beliau untuk SIMKAD Mawa itu sangat besar gitu dalam agenda. Ini adalah banyak terkendala gitu setiap mau ngadain kegiatan dan segala macamnya. Jadi ya, alokasi kita dana dalam menjalankan proker agak benar-benar terhambat gitu. Nah, jadi mungkin sarannya terkait kita hari ini, entah itu ada pemangkasan lagi gara-gara ada alokasi ke COVID kayak gitu kan, untuk penanggulangan dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa gitu loh jelas apa yang kemudian hari ini bisa di-ACC dari rektorat, kemudian bisa diajukan oleh teman-teman UKM UKK dan BMKM Unsri itu sendiri gitu. Jadi memang duit kita yang ada di rektorat itu tidak akan berkurang gitu di kemudian di tahun ke depan. Kalau nggak salah ya, kalau dulu saya di waktu di dari Ormawa itu dia akan dipangkas gitu di kemudian selanjutnya kan, dia akan dialokasikan ke yang lain, benar nggak Bung? Kalau nggak salah gitu ya Bung ya. Nah jadi maksudnya jangan sampai gitu kegiatan kita terhambat gara-gara pandemi, terus nggak bisa narik duit itu, terus budget kita untuk Ormawa di tahun ke depan itu berkurang gitu. Nah mungkin legalitas untuk teman-teman DPMU ini lebih banyak, lebih mantap gitu loh. Jadi makanya biar memang kerja-kerja kita dari eksekutif dan legislatif ini seimbang gitu. Dalam artian kata tatarannya ya bisa dikatakan dipandang orang gitu. Nah, jadi harapannya memang teman-teman dari DPMU juga bisa gitu tadi gitu. Biar UKM UKK pun hari ini banyak mereka ngajuin proposal tapi memang nggak jalur lagi dari DPMU gitu. Yang kemarin sebenarnya kita sepakatnya kan di Arab dulu ya kayak gitu. Mungkin itu aja sarannya biar lebih jelas juga dan dana kita aman kayak gitu. Mungkin itu aja. Baiklah, langsung saja ke pemaparan dari Kementerian Asmapal. Mahasiswa Palembang atau yang sering disingkat dengan Kementerian Asmapal. Oke, lanjut. Jadi program yang pertama dari Kementerian Asmapal itu ada Forum Asmapal. Jadi di mana Forum Asmapal yang dinaungi oleh Kementerian Aspirasi Mahasiswa Palembang BMKM Unsri ini menaungi seluruh pimpinan kampus Palembang, pihak advokasi kampus dan juga kastrat dari kawan-kawan fakultas yang ada di Palembang. Nah, tujuan Forum Asmapal ini sendiri yaitu untuk bagaimana menjadi sebuah wadah untuk membentuk dan menyatukan frame gerakan mahasiswa kampus Palembang dalam arah gerak dan juga bagaimana pengadvokasian untuk wilayah kampus Palembang sendiri. Sasarannya itu adalah pimpinan kampus Palembang, dinas kastrat, dan dinas advokasi. Nah, untuk waktu pelaksanaan yang telah dilakukan beberapa kali dari Forum Asmapal ini sendiri itu kita mulai saat 18 Februari 2020 dan itu kemarin itu berjenjang selama 1 bulan sekali. Namun akibat adanya pandemi kita beralih gitu.
dari yang tatap muka menjadi online. Nah, indikator pencapaiannya sendiri itu partisipasi dan keaktifan peserta dalam forum itu sendiri, itu persentasenya kami perkirakan itu 80%. Nah, sedangkan evaluasinya ada beberapa fakultas yang kami rasa itu kurang aktif dalam forum tersebut. Di salah satu contoh itu adalah Fakultas Kedokteran, di mana beliau itu Gupmanya itu sendiri itu berada di domisili Palembang. Namun mereka juga harus fokus ke dalam gerakan yang dibangun oleh Garda Sriwijaya dan juga Pakam yang berada di Indralaya. Yang kedua itu ada JAS, Jemput Aspirasi Sriwijaya, sesuai dengan nama kementerian yaitu Aspirasi Mahasiswa. Bagaimana kami di sini mencoba untuk menghimpun seluruh data-data keluh kesah mahasiswa yang berada di kampus Palembang untuk coba kami sampaikan kepada Kementerian Advokasi Kampus agar sama-sama bisa kita realisasikan gitu melalui gerakan-gerakan juga yang dibangun oleh Pakam. Nah, deskripsinya kunjungan ke setiap fakultas yang ada di wilayah Palembang. Jadi kita bergerak ke beberapa fakultas yang ada di wilayah Palembang. Dan juga itu untuk kembali lagi mengambil data keluh kesah mahasiswa yang berada di kampusnya yang berada di wilayah Palembang. Waktu pelaksanaan itu dalam 8 fakultas yang berada di Palembang itu baru 6 yang terjaring datanya. Sisa 2 fakultas lagi yang belum sempat terkunjungi gitu. Itu dimulai dari tanggal 26 Februari 2020 dan yang terakhir kemarin itu 18 Maret 2020. Indikator pencapaiannya semua fakultas terkunjungi dan laporan aspirasi fakultas itu terdata dengan baik. Persentase keberhasilan itu 85%. Ada 2 fakultas yang belum terkunjungi. Evaluasinya itu susah dalam menentukan jadwal untuk berkunjung ke fakultas karena ada beberapa fakultas di wilayah Palembang yang reschedule jadwal. Jadi yang awalnya sudah kita sepakati untuk berjalan, namun ada beberapa fakultas yang meminta ganti waktu. Jadi harus mengubah waktu juga untuk fakultas yang lain gitu. Nah, untuk penggunaan dana sendiri itu kan kita pakai kas kementerian, jadi karena adanya pemberian cenderamata gitu. Selanjutnya itu ada Instagram Asmapal ID, di mana deskripsi dari Instagram Asmapal ID ini itu postingan melalui Instagram yang dibuat oleh Kementerian Aspirasi Mahasiswa Palembang untuk mencoba mengupload apa saja yang ada dan apa saja yang dilakukan oleh kementerian itu sendiri, dan tujuannya itu untuk memberikan informasi seputar Asmapal melalui media sosial pun berkenaan dengan kampus Palembang. Nah, sasarannya itu semua mahasiswa kampus Palembang. Waktu pelaksanaan fleksibel, indikator pencapaian, postingan kegiatan dan informasi seputar Asmapal, dan persentase keberhasilan 70%. Evaluasinya itu kurang aktifnya dalam menyampaikan info melalui Instagram Asmapal ID karena beberapa informasi juga itu disampaikan oleh IG BMKM Unsri itu sendiri dan juga ada IG GMP. Oke, next. Arsya. Oke, selanjutnya ada SPA, Sekolah Pergerakan dan Advokasi, yang dimana program ini dibuat untuk bagaimana mengupgrade kembali kapasitas pengetahuan terkait pergerakan dan juga terkait advokasi kampus, dan juga itu untuk pertama kali dilaksanakan kemarin itu hanya mengambil ranah staf sebagai sasaran dari kegiatan tersebut. Namun kedepannya Sekolah Pergerakan dan Advokasi ini akan menjaring juga mahasiswa baru yang ada di wilayah Palembang itu sendiri. Dan indikator pencapaian itu partisipasi dan keaktifan pesertanya sendiri, persentase keberhasilan 90%, evaluasinya adanya kurang aktif beberapa staf pada saat diskusi ini berlangsung gitu. Oke, diskusi online Asmapal ini adalah bentuk diskusi yang dilaksanakan oleh Kementerian Asmapal melihat situasi kemarin saat COVID sedang berlangsung bahwa mengharuskan kementerian ini bekerja secara online juga gitu. Jadi
membuka ruang diskusi lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan para staf BEM KM Unsri itu sendiri dan juga halayak ramai pada umumnya. Nah, kemudian indikatornya itu sendiri itu partisipasi dan keaktifan peserta, persentase keberhasilan 90%, dan evaluasinya lagi-lagi kurang aktifnya beberapa staf saat diskusi berlangsung, dikarenakan memang ada yang terkendala jaringan pada saat itu dan juga ada juga memang staf yang berhalangan hadir. Oke, next. Ini yang terakhir, gerakan pemasangan 1000 banner oleh Kemenpolpro. Jadi ini merupakan suatu agenda yang diinisiasi oleh Kementerian Politik dan Propaganda, namun bekerja sama dengan kawan-kawan Kementerian Aspirasi Mahasiswa Palembang untuk bergerak juga di kampus Palembang, yang yaitu pada saat itu deskripsi kegiatannya itu pemasangan banner di kampus Palembang itu sendiri sebelum aksi pada saat itu, dan tujuannya mencerdaskan mahasiswa melalui pesan yang disampaikan di dalam banner. Sasarannya seluruh Civitas Akademika Unsri Palembang. Waktu pelaksanaan kemarin Minggu 15 Maret 2020, indikator pencapaiannya terpasangnya banner setiap fakultas dan seluruh lini yang ada di kampus Unsri Palembang. Persentase keberhasilan 75%. Untuk evaluasi sendiri, pemasangan banner itu untuk di wilayah Palembang itu selalu ada satpam yang berjaga pada saat malam hari. Jadi menyebabkan ada beberapa fakultas yang terkendala dan sulit dalam proses pemasangan banner itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Kementerian Aspirasi Mahasiswa Palembang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Mungkin dari saudara-saudara di pihak DPM, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih ya atas kesempatannya moderator. Kalau tidak salah, kalau saya baca deskripsi dari Asmapal dan juga disampaikan pada waktu raker, bahwa Asmapal ini juga salah satu hal yang bergerak dalam bidang pengadvokasian, penyelesaian permasalahan, dan pengelolaan pergerakan. Dan kalau saya lihat juga di LPJN Asmapal, ya Asmapal hanya memaparkan sampai bulan April gitu. Entah karena memang tidak ada lagi hal yang sifatnya dikerjakan atau seperti apa gitu. Minta sedikit penjelasannya terlebih dahulu. Karena kalau kita berkaca pada saat justru pada bulan Maret April, pasca Maret April, kita sedang bergejolaknya hal masalah dampak pandemi gitu. Nah, itu dulu satu. Kedua, apa ini ada sangkut pautnya nanti antara koordinasi dengan Asmapal sama Menatkam, seperti itu. Silakan dulu ditanggapi terkait hal yang tadi. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Luci. Mungkin dari Kementerian Asmapal bisa menanggapi. Terima kasih kepada Saudara Luci atas pertanyaannya. Jadi ini pada saat memang dalam jangka waktu April sampai ke sekarang itu seluruh kegiatan itu bersifat online, dan kemudian ada garapan-garapan yang dilakukan oleh kawan-kawan Garda dan Pakam dalam proses pengadvokasian. Jadi kenapa dalam rentang waktu tersebut Asmapal tidak terlalu banyak bergerak sendiri, karena kita fokus terhadap alur komunikasi dan juga alur proses pergerakan dari kampus itu sendiri yang dikelola oleh kawan-kawan yang ada di Pakam dan juga Garda. Nah, yang di sini kenapa Forum Asmapal tidak bergerak juga, di sini prosesi dari Asmapal itu hanya menerima sampaian dan juga menerima kabar dari kawan-kawan Garda dan Pakam terhadap apa yang menjadi isu pada saat itu. Jadi biar penyampaian yang dilakukan itu tidak bias dan agar bisa dapat satu arah, jadi kawan-kawan di dalam Forum Asmapal dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi fokus terhadap garapan-garapan isu yang ada di pusat gitu, yang berada di Garda dan Pakam yang ada di Indralaya. Baik, mungkin selanjutnya
ada tanggapan lagi dari pihak DPM, Saudara Luki atau yang lain? Ya, gini, sangat disayangkan. Kita tahu bahwa kultur kampus Palembang dan kultur kampus lain mungkin agak sedikit berbeda dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Karena itu saya bilang sangat disayangkan bahwa Asmapal mandek, padahal kita kemarin sedang heboh-hebohnya terkait isu efek pandemi COVID-19. Saya pikir entah ini karena Asmapalnya atau karena memang tidak ada koordinasi antara Asmapal sama Menhatkam. Karena itu tadi minta konfirmasi dari Asmapal seperti apa. Dan sangat disayangkan juga terkait forum jemput aspirasi, kenapa harus berakhir di April. Padahal ya sama alasannya. Kita sedang heboh efek pandemi COVID itu pasca bulan April. Itu. Berarti itu untuk Asmapal, sangat disayangkan gitu. Apalagi terkait, saya nggak tahu huru-hara di kampus Palembang seperti apa waktu deklarasi boikot UKT. Karena yang saya tahu, kalau memang merujuk kepada deskripsi kerja Asmapal, seharusnya Asmapal punya tanggung jawab penuh terkait ya membantu Menpolpro untuk melakukan agitasi dan propaganda di sana. Ataupun juga membantu dari kawan-kawan Menhatkam di sana. Entah itu mulai menjaring hal yang sifatnya mendasar sampai ke akar rumput atau memang hal yang sifatnya memang bisa dikoordinasikan antara Menpolpro dan Menhatkam seperti itu. Terima kasih kawan-kawan Asmapal. Silakan mungkin kalau ada tanggapan. Karena memang sangat disayangkan seperti itu. Harus berakhir di jemput aspirasi forum Asmapal di bulan April. Pada saat itulah kita benar-benar butuh kedua belah sisi dari Palembang maupun Indralaya seperti itu. Baik, mungkin dari pihak Kementerian Asmapal bisa menanggapi lagi. Oke, jadi seperti kawan-kawan pada Luki. Jadi memang gerakan-gerakan pada saat itu memang sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Namun yang menjadi permasalahan lagi-lagi takutnya bias informasi yang dilakukan oleh kawan-kawan advokasi gitu. Dan memang setelah pasca dari press release yang dilakukan dari BEM kemarin, itu memang lagi dibangun lagi gerakan-gerakan yang berada di kampus Palembang itu sendiri. Dan memang kawan-kawan Palembang pun sudah menantikan bagaimana gerakan-gerakan. Mungkin juga dari Bang Luki tadi itu sebagai masukan gitu, masukan dan cambukan untuk diri saya pribadi. Terima kasih banyak kepada Bang Luki sudah memberikan masukannya. Mungkin akan kita coba gerak lagi di kampus Palembang bersama kawan-kawan yang ada dalam Garda dan juga Pakam gitu, Bang. Karena itu ya, harapannya ke depan seperti itu gitu. Apalagi terakhir waktu saya ngecek media Asmapal ya, sebagai salah satu corong untuk Asmapal melakukan propaganda maupun agitasi ataupun melakukan penyampaian terkait advokasi, itu mandek di bulan Maret. Sangat disayangkan lagi-lagi sangat disayangkan. Nah, harapannya memang Asmapal bisa ya menjadikan sebuah PR ke depan untuk dilakukan, dan harapannya juga numpung di sini ada Menhatkam juga ya, kolaborasi atau koordinasi antara Menhatkam dan Menaspal ini bisa memang satu dan utuh kayak itu. Cukup ya. Terima kasih dari Asmapal. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari Saudara Aji tadi? Izin moderator Kak Sania. Terima kasih untuk kesabarannya. Selamat sore untuk Bang Yogi selaku Menteri termuda di BMKM Unsri. Oke, Menteri termuda dan kalau tidak salah segmennya kena reshuffle. Kalau tidak salah segmennya kena reshuffle. Menteri Asmapal, salah satu menteri tertua juga di Palembang. Kementerian yang pertama hadir sebelum yang lain, kalau tidak salah nih. Oke, hanya ingin menambahkan dari Kak Luki. Benar, sangat disayangkan bahwa teman-teman Kementerian Asmapal dari bulan 3 sampai sekarang kurang masih informasi tentang UKT yang segala macam ini. Nah, kalau di fakultas saya di FH Kampus Palembang
untuk teman-teman himpunan mahasiswa kampus Palembang, mereka masih nih untuk memberikan informasi kepada teman-teman Fakultas Hukum. Ya itu jangan mau kalah dengan yang ada di fakultas nih, dengan Himas Fakultas Himas Eva Kampus Palembang. Mereka masih memberikan informasi update untuk teman-teman Palembang. Itu juga sebagai kritikan juga ke kementerian yang tertinggi nih, yang menaungi BEM-BEM yang ada di Palembang. Itu saja sih sedikit saran atau terima kasih. Mungkin dari Kementerian Asmapal bisa menanggapi. Izin menanggapi ya. Terima kasih. Nah, ini bentar Kang ya, Asmapal dulu nanti baru Atkam. Betul. Oke. Kalau boleh sekalian dikenalin sekretarisnya. Kan baru di reshuffle nih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bang Aji, selaku mahasiswa Fakultas Hukum, yang tidak diragukan lagi kapasitasnya dengan segudang prestasi yang dimiliki. Jadi seperti ini, Bang. Memang dalam proses pergerakan yang ada di kampus Palembang itu sebenarnya tidak kalah dengan kawan-kawan yang ada di Indralaya. Memang hanya ada beberapa proses-proses yang sedikit berbeda karena memang menyesuaikan dengan situasi kampus yang berada di Palembang. Terkait tadi, terkait BEM-BEM yang ada di naungan yang di bawah Asmapal yang ada di Palembang itu sendiri, memang jalur koordinasinya tetap dengan Asmapal, dan juga terkait beasiswa, penyampaian terkait aspirasi, UKT, segala macam. Gini, kalau memang dari Asmapal pun harus bergerak demikian, itu maka akan menurunkan apa yang disampaikan oleh Kemenatkam, advokasi kampus. Karena memang jalur utama pusat itu berada di advokasi kampus. Pun apa yang didapat, data yang didapat oleh kawan-kawan Asmapal itu diserahkan dan akan dikelola oleh kawan-kawan advokasi kampus. Karena memang kita satu kampus, Bang. Jadi, dan fungsi dari kementerian ini sendiri bergerak di bidang pergerakan dan juga pengadvokasian kawan-kawan mahasiswa yang berada di Palembang. Jadi seperti itu, Bang. Dan kalau memang harus benar tadi reshuffle dari segmen Asmapal, mungkin Abang bisa lihat deh di IG BMKM Unsri itu sendiri, Bang. Oke, baiklah. Mungkin dari Saudara Aji masih ada lagi tanggapan? Cukup. Nampaknya dari Saudara Kak Mirandi mau menambahkan dari Atkam. Ya, mungkin boleh Kak Mirandi tadi. Oke, terima kasih ya. Mungkin hanya menambahkan sedikit. Jadi memang advokasi kampus dan Asmapal ini kerjanya beriringan dan sejalan. Jadi memang kebutuhan di lapangan itu berbeda, baik mahasiswa Palembang ataupun mahasiswa Indralaya. Sehingga turunan-turunan yang disampaikan itu memang melalui Atkam, dan berbeda dengan di Kementerian Atkam, Kementerian Politik dan Propaganda yang menaungi masing-masing aliansinya tersendiri. Atkam dengan Pakamnya, Polpro dengan Gardanya. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Yogi tadi, mereka menaungi dua, sekaligus pergerakan dalam bidang pergerakan mahasiswa dan juga dalam bidang pengadvokasian mahasiswa. Gitu. Jadi bukan berarti kalau yang saya tangkap ya, bukan berarti Asmapal dari April ke bulan-bulan seterusnya itu kosong. Tapi Asmapal ya tetap mengadvokasikan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada mahasiswa Palembang, karena memang haknya sama antara mahasiswa Palembang dan mahasiswa Indralaya. Terlebih lagi yang kemarin terkait bantuan Dikbud itu, ataupun bantuan dari Dikbud yang 50%, bantuan Kemendikbud yang 2,4 yang dibatasi itu. Kan seharusnya mahasiswa USM itu tidak mendapatkan itu, tapi kita coba advokasikan hal itu. Sehingga alhamdulillah mahasiswa USM juga berhak mendapatkan itu. Artinya dipukul rata terkait itu, tidak ada dibeda-bedakan. Terkait
kekosongan ya bukan berarti Asmapal tidak bekerja ya, tapi tetap berkoordinasi baik itu dari menteri, dari segmen Asmapalnya tetap berkoordinasi dengan saya, tetap berkoordinasi dengan segmen, terus apa ya, kami bertukar bagaimana proker ke depannya itu, apa yang bakal dijalankan oleh Atkam, apa yang bakal dijalankan Asmapal. Kalau sama ya lebih baik kita gabung atau kita leburkan menjadi suatu kolaborasi bersama kayak itu. Itu kalau selama periode April dan seterusnya. Ini yang harus teman-teman ketahui juga. Mungkin itu sedikit dari saya. Cukup ya. Terima kasih ya atas penjelasannya dari Saudara Mirandi. Menteri Atkam ya, Advokasi Kampus, terkait apa yang telah disampaikan tadi dijawab. Tapi yang jadi soal, setiap lembaga ya khususnya instansi publik seperti kita ini dan kementerian dan lain-lain sebagainya, itu kita dituntut untuk akuntabilitas kita ada gitu. Karena itulah saya sampaikan bahwa kalau memang Asmapal melakukan hal-hal yang sifatnya kerja-kerja publik, silahkan untuk di press release atau semacamnya gitu. Karena memang setiap lembaga publik itu dituntut untuk memiliki akuntabilitas seperti itu, Kang. Seperti itu Pak Men Atkam. Dan yang jelas, karena memang pusat pergerakan dan pengadvokasian itu di Asmapal, khusus wilayah Palembang, silakan untuk dioptimalkan lagi ke depan gitu. Entah ini memang karena akuntabilitas dari Asmapal yang kurang, atau memang hal yang diduga di awal tadi yang ada di Asmapal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin dari pihak BEM ada yang ingin ditanggapi? Cukup, Mbak. Dari saya cukup. Oke, baik. Cukup. Mungkin dari pihak DPM masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kementerian Asmapal? Yang jelas harapannya baik Menatkam, Asmapal maupun mungkin Menpolpro bisa gabung nanti, ya bisa saling beriringan untuk melakukan kerja-kerja gitu. Dan kami DPM akan melakukan kerja-kerja kami di bagian kami. Terima kasih, mungkin itu harapan ke depan dan hal yang bisa kita diskusi bersama.